Bolehkah lembaga pengumpul donasi mengambil upah dengan cara memotong dana yang tadi telah terkumpul? Kalau boleh, berapa bagian yang boleh dia potong? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang peruntukan dana donasi, ataupun memberikan judgement yang tidak-tidak terhadap lembaga-lembaga pengumpul donasi umat yang sudah ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bentuk-bentuk amal filantropi di dalam syariat. Di antara bentuk-bentuknya adalah sedekah, zakat, dan juga ada wakaf. Untuk sedekah, pada dasarnya, sedekah itu diberikan langsung oleh orang yang bersedekah kepada orang yang menerimanya. Sedekah itu hukumnya sunnah, dan tabiat rata-rata ibadah sunnah adalah ikhfa ataupun kerahasiaan. Sedangkan zakat, ia merupakan sedekah wajib. Dan tabiat ibadah-ibadah wajib itu adalah izhar, ditampakkan. Orang-orang yang berhak menerima zakat pun bisa saja mempertanyakan bagiannya dari zakat yang sudah terkumpul. Kemudian, demi terlaksananya ibadah wajib, pemerataan pembagian memelihara muruah orang-orang miskin, memelihara orang-orang kaya dari sifat kibir dan maslahat-maslahat lainnya. Dalam zakat itu ada namanya amil zakat, yaitu lembaga yang ditunjuk oleh ulil amri untuk mengumpulkan dan juga membagikan zakat. Kalau wakaf lain lagi, harta yang sudah diwakafkan itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh macam-macam. Peruntukannya harus sesuai dengan apa yang dilafazkan dalam akad wakaf, 100%. Kita bahas amil zakat dulu karena ini akan dijadikan landasan untuk pembahasan selanjutnya. Amil zakat merupakan satu dari 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang masyhur. Di dalam berbagai literatur fikih kita akan temukan bahwasanya amil zakat itu berhak mendapatkan kadar zakat sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Dalam fikih, hal ini disebut dengan ujratul mithl. Jadi amil zakat itu tidak bisa langsung saja mengambil 1/8 dari total zakat yang telah dikumpulkan. Dan kadar zakat yang diambil untuk amil itu memang bertujuan demi maslahat si amil. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya operasional pengumpulan dan pembagian zakat itu dibebankan kepada Baitul Mal. Dengan kata lain, dana zakat itu tidak boleh dijadikan sebagai modal untuk melakukan iklan zakat, walaupun sifatnya adalah untuk edukasi. Edukasi masyarakat terkait kewajiban berzakat ataupun kewajiban-kewajiban lain di dalam syariat merupakan tugas ulil amri. Dan untuk melakukan tugasnya tersebut, ulil amri bisa saja mengambil dana dari uang kas negara. Adapun jika zakat itu dikumpulkan kepada lembaga yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, maka lembaga tersebut tidak bisa disebut amil, lebih tepat disebut sebagai panitia pengumpul zakat. Dan panitia semacam ini tidak berhak mengambil bagian apapun dari zakat yang telah terkumpul karena ia bukan amil. Secara fikih, panitia seperti ini disebut sebagai wakil. Dan wakil boleh saja mengambil upah dari pekerjaan yang ia lakukan. Jadi, antara dia dengan muzaki bisa saja melakukan akad bahwasanya zakat tersebut akan ia kumpulkan dan ia bagikan dengan upah sekian. Dengan kata lain, jika zakat disalurkan melalui panitia, maka zakat tersebut harus disalurkan secara utuh, sedangkan panitia akan mendapatkan upah dari sumber pemasukan yang lain. Itu untuk zakat. Sedangkan untuk sedekah, tidak ada istilahnya amil. Semua lembaga yang mengumpulkan sedekah-sedekah umat itu statusnya adalah wakil. Sehingga pihak pengumpul dan penyalur sedekah tersebut tidak boleh langsung mengambil bagian dari sedekah yang telah ia kumpulkan. Ia hanya boleh mengambil imbalan jasa dari pemasukan lain seperti yang tadi telah kita sebutkan contohnya. Kalaupun ia terpaksa untuk mengambil sebagian dana sedekah yang telah terkumpul, maka sebagian guru kita menyatakan ia boleh saja mengambil, akan tetapi harus sesuai dengan hajatnya. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya serius. Contoh, ada orang yang bernazar untuk bersedekah 1 juta untuk anak-anak terlantar. Kemudian 1 juta tersebut ia salurkan melalui lembaga pengumpul sedekah. Ternyata di lembaga pengumpul sedekah tersebut, dana yang ia salurkan dipotong untuk biaya operasional. Sehingga yang didapatkan oleh anak-anak terlantar tidak sampai 1 juta sesuai dengan yang dia nazarkan tadi. Otomatis nazarnya tidak tertunaikan. Karena operasional maupun pegawai-pegawai lembaga pengumpul donasi itu bukanlah anak-anak terlantar. Belum lagi jika pemotongan dana yang dilakukan oleh lembaga tidak diakadkan secara transparan di awal.
Dalam kasus tadi contohnya, bisa saja orang yang menyumbang itu memberikan dana 1 juta, ternyata yang sampai kepada anak-anak terlantar cuma 100.000. Tidak ada kejelasan. Sehingga yang seperti ini boleh jadi masuk ke dalam ranah khianat terhadap kepercayaan akad di awal. Adapun wakaf, maka pihak pengumpul tidak boleh mengambil sedikit pun dari dana wakaf yang sudah terkumpul. Ada hajat ataupun tidak ada hajat. Ini karena sebagaimana tadi telah kita sampaikan, wakaf itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pihak pengumpul ataupun nazir wakaf hanya punya hak untuk menggunakan, tidak memiliki. Kami ingin sampaikan bahwasanya memotong dana donasi tanpa adanya kejelasan di awal adalah sebuah kezaliman. Apalagi jika ternyata dana yang dipotong tersebut lebih besar daripada upah standar pekerja pengumpul donasi. Dan barangkali juga termasuk penyalahgunaan saat dana donasi yang dikumpulkan untuk keperluan tertentu, apakah membantu orang miskin ataupun membantu korban bencana dan lain sebagainya, justru dipakai untuk kegiatan publikasi ataupun iklan. Untuk lebih jelas, barangkali sebaiknya saya simpulkan bahwa untuk amil zakat, ia berhak mendapatkan bagian dari zakat yang telah terkumpul sesuai dengan ujratul mithil. Untuk pengumpul sedekah, maka ia berhak mengambil sedikit dari dana yang telah terkumpul sesuai dengan hajatnya. Tidak boleh lebih daripada itu. Untuk pengumpul sedekah yang dinazarkan ataupun wakaf, maka ia tidak berhak mengambil sedikit pun dari apa yang telah ia kumpulkan. Dana tersebut harus disalurkan sesuai dengan akad di awal. Solusi agar bisa keluar dari pantangan-pantangan syariat dalam hal-hal seperti ini adalah dengan membuat akad yang jelas di awal. Sampaikan kepada calon donatur bahwasanya misalkan 10% dari dana yang telah dibayarkan oleh donatur akan diambil oleh lembaga sebagai biaya operasional dan juga untuk menggaji para pegawai. Sehingga jika ada yang ingin menyalurkan sedekah nazar kepada lembaga tersebut, maka ia akan melebihkan sumbangannya, sehingga meskipun dana tersebut telah dipotong untuk operasional lembaga, kewajiban nazarnya tetap utuh dan nazarnya telah ditunaikan. Saya juga ingin tegaskan bahwasanya lembaga-lembaga pengumpul donasi itu berbeda dengan perusahaan. Jika perusahaan-perusahaan saja berusaha untuk melakukan pengiritan pengeluaran, maka lembaga-lembaga pengumpul donasi harus melakukan yang lebih daripada itu. Jadi jangan sekali-kali membandingkan antara gaji petinggi perusahaan dengan gaji petinggi lembaga sosial ataupun lembaga pengumpul dana umat. Asasnya beda, sumber dananya beda, peruntukan dananya juga berbeda. Jadi jangan disama-samakan. Terkait kasus yang saat ini menimpa salah satu lembaga filantropi di Indonesia, maka saya pribadi akan menunggu keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang mengetahui permasalahan ini secara komprehensif. Saat ini saya hanya akan memberikan pandangan secara fikih sesuai dengan yang saya pahami, yang boleh jadi berbeda dengan aturan-aturan positif yang berlaku di negara kita, atau boleh jadi berbeda dengan pemahaman-pemahaman sebagian alim ulama lainnya. Saya juga menghimbau para sahabat untuk jangan tersulut emosi. Tunggu saja berita lengkap dan juga hasil pengadilan. Jangan memberikan penghakiman serampangan sebelum kita benar-benar tahu bagaimana realitanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.